Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur pada saat pagi hari ini di tempat di mana Bapak Ibu berada, karena Tuhan begitu baik bagi kita semua yang selalu menyertai dan memelihara kita. Haleluya, puji Tuhan. Dalam suasana di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan ini. Setiap saat Tuhan selalu hadir menyertai kami dan menolong kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh beribadah di tempat masing-masing. Kami percaya bahwa Allah yang kami yakini, Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus adalah hadir menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat memahaminya, mengimaninya dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis yang lalu kita telah ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus turun dari surga dan kembali naik ke surga. Itulah yang menjadi sukacita kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mengenal jelas Yesus Sang Juru Selamat yang kita percaya. Tema firman Tuhan pada saat ini, bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana para murid menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kemudian kita juga telah mendengarkan firman Tuhan hari Kamis yang lalu, bahwa kenaikannya membuktikan dari mana Dia datang, dari mana Yesus datang. Dan hari ini firman Tuhan, bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga. Apakah mereka kecewa karena Yesus meninggalkan mereka? Atau apakah mereka sedih, larut dalam kesedihan? Ataukah mereka setelah turun dari Bukit Zaitun, kemudian mereka langsung berpisah antara satu dengan yang lain dan kemudian pulang ke rumah masing-masing? Ataukah para murid setelah Yesus naik ke surga, apakah mereka tidak lagi setia dalam iman mereka kepada Yesus? Apakah mereka murtad atau bagaimana? Ini yang kita mau lihat, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 26. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat yang ke-10, kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan juga di tempat ini, silahkan buka Alkitabnya atau lihat di handphonenya. Kita akan baca secara bergantian. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 26. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga. Yang pertama, para murid mereka menanti janji Bapa. Sebab di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Para murid mereka menanti janji Bapa. Karena apa yang dijanjikan oleh Bapa telah disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Para murid, mereka setelah
turun dari bukit Zaitun. Mereka menanti janji Bapa. Mereka mengingat apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Bahwa Yesus akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tetapi mereka harus berkumpul di kota itu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Para murid, mereka ingat perkataan Yesus itu. Dan kemudian mereka mentaatinya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkumpul di ruang atas, di rumah di mana mereka menumpang. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu para murid, mereka tidak kecewa. Mereka justru penuh dengan sukacita. Dan ketika Yesus naik ke surga, para murid juga tidak langsung berpisah antara satu dengan yang lain dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Tidak. Tetapi mereka berkumpul di ruang atas, di rumah di mana mereka menginap. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka sangat rindu untuk menantikan janji Bapa itu digenapi dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berkumpul, mereka berdoa dengan tekun, dengan sehati, bersama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang telah Yesus sampaikan kepada para murid. Jadi mereka bertekun dengan sehati, berdoa, menantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Bahwa kepada mereka akan diberikan Roh Kudus, yaitu Roh penolong yang memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Inilah yang membuat para murid untuk mereka terus berani dengan penuh sukacita mengikut Yesus dan memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa banyak janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita ingat firman Tuhan, janji Tuhan itu, dan kita bertekun menantikannya dalam doa, dan yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi bagi setiap kita anak-anaknya yang berharap kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi para murid, setelah Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, mereka menantikan janji Bapa. Mereka hidup rukun, mereka hidup sehati, sehingga ini pun menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa betapa pentingnya kita hidup rukun, hidup dalam ketekunan, dan juga bersama-sama dalam kita berdoa, dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga? Yang kedua, Petrus berdiri menjelaskan nubuatan tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Karena ternyata di dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur, sudah ada dituliskan tentang Yudas ini yang mengkhianati Yesus ini. Itu dijelaskan oleh Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 23, tadi kita sudah membacakannya. Tadi kita sudah mendengarnya. Bagaimana penjelasan dari Petrus tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Di dalam Mazmur 69 ayat 26. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi,
dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Dan kita lihat di dalam Injil Matius pasal 27, bagaimana dikatakan tentang Yudas. Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan 10. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Jadi penjelasan dari Petrus tentang Yudas Iskariot, bahwa Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Uang 30 perak sebagai upah kejahatan daripada Yudas Iskariot. Itu tidak layak untuk dimasukkan ke peti persembahan, sehingga itu dipakai untuk hal-hal yang lain, di mana dikatakan di sana untuk membeli sebidang tanah untuk pekuburan orang asing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa dikala kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Bukan dari hal-hal yang salah, bukan dari hal-hal yang keliru, bukan dari hal yang jahat dan penipuan dan lain sebagainya. Dan kita melihat di sini bagaimana Yudas Iskariot dengan upah kejahatannya membeli sebidang tanah untuk pekuburan orang asing. Dan dalam penjelasannya, Petrus menyatakan tentang Yudas Iskariot, bagaimana matinya Yudas Iskariot, bahwa Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dia menggantung diri, lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dalam Injil Matius tadi dikatakan bahwa dia menggantung diri dan kemudian dia terjatuh dan perutnya pecah, terbelah. Begitu mengenaskan, begitu mengerikan kematian Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi ada orang yang berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi digantikan oleh Yudas Iskariot, salah satu muridnya. Itu tidak benar. Karena Yudas Iskariot tidak mati digantung di kayu salib, tidak. Tetapi dia mati bunuh diri, menggantung diri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam kemanusiaannya, dialah yang benar-benar mati di atas kayu salib. Tidak digantikan oleh yang lain, tidak digantikan oleh siapapun. Bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu Saudara, menggantikan orang yang berdosa. Di mana dialah yang memikul segala dosa dan kesalahan kita itu dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kita memperoleh pengampunan, sehingga kita memperoleh penebusan. Haleluya, puji Tuhan. Betapa kita bersyukur bahwa Allah yang mengasihi kita membuktikan benar-benar bukti kasihnya kepada kita, di mana dialah yang rela mati di kayu salib.
Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini dijelaskan oleh Petrus supaya benar-benar terang, supaya benar-benar jelas bagaimana tentang Yudas Iskariot itu. Karena memang sudah tertulis dalam perjanjian lama tentang dia dan bagaimana kenyataannya. Apalagi yang dijelaskan oleh Petrus tentang Yudas. Jabatan Yudas Iskariot diambil orang lain. Dan itu tertulis dalam Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Petrus menjelaskan di sini bagaimana tentang Yudas. Bahwa jabatan yang tadinya dipegang oleh Yudas diambil oleh orang lain karena dia mengkhianati Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, namun karya keselamatan bagi umat manusia, pemberitaan Injil akan terus berjalan. Tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang mengkhianati Yesus. Misi keselamatan bagi umat manusia terus berjalan, tidak bisa dihalangi oleh siapapun dengan cara apapun, karena ini adalah karya Allah, karena inilah rencana Allah yang mau digenapi dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga? Yang ketiga, para murid berdoa kepada Tuhan meminta pengganti Yudas Iskariot. Dalam ayat 24 sampai dengan 26 dari Kisah Para Rasul 1. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ada dua orang yang diusulkan mereka pada waktu itu, yaitu Yusuf, yang juga disebut dengan Barsabas dan juga disebut dengan Yustus. Dan yang kedua adalah Matias. Ada dua orang yang diusulkan. Menurut pengamatan mereka, yang dua orang inilah layak untuk diusulkan. Tetapi ada satu yang akan terpilih untuk menggantikan jabatan yang tadinya dipegang oleh Yudas Iskariot. Untuk menentukan hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, meminta kepada Tuhan, dengan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki hati setiap orang." Dalam doa mereka, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mau memilih yang melanjutkan pelayanan bersama dengan ke-11 murid Tuhan Yesus, mereka benar-benar berdoa, meminta pimpinan, tuntunan dari Tuhan. Karena memang kita tidak tahu bagaimana hati orang. Ini memberikan kita pelajaran, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa betapa pentingnya kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Dalam setiap kita melangkah, dalam setiap kita mau mengambil keputusan, dalam setiap kita menentukan sesuatu, Bapak, Ibu, Saudara, atau mungkin ketika kita mau mempercayakan sesuatu kepada seseorang, apakah itu berkaitan tanggung jawab dalam pelayanan? Apakah itu berkaitan tentang tanggung jawab dalam usaha, dalam pekerjaan yang akan kita berikan kepada dia suatu tanggung jawab? Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, diberikan kita pelajaran dari sini untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa, meminta siapa yang layak untuk kita percayakan suatu tanggung jawab. Karena Tuhanlah yang mengetahui hati semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Jadi para murid, Bapak, Ibu, Saudara, selain mereka bertekun dalam doa menanti janji Bapa,
maka mereka juga berdoa meminta pimpinan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memilih siapa yang akan melanjutkan pelayanan yang dipercayakan untuk ditambahkan kepada ke-11 murid itu. Dan dikatakan tadi, Tuhan memilih Matias. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga sangat bersyukur bahwa kepada kita diberikan Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang menghibur kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sebagaimana para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Mereka setia di dalam iman. Mereka memberitakan Injil Kristus. Dan pada hari Pentakosta, para murid itu mereka dicurahkan kepada mereka Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil Kristus mulai dari Yerusalem. Dan terus berkembang dan berkembang pemberitaan Injil itu. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kita pun juga turut bersyukur. Kita pun turut bersuka cita karena Yesus yang kita percaya, Dia benar-benar naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap setia dalam iman kita kepada Yesus. Kita mau bersama-sama menyembah Dia dan memuliakan Tuhan. Sekalipun seperti para murid dalam perjalanan iman mereka, dalam mereka memberitakan Injil, ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka alami. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, para murid orang-orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus memampukan mereka menghadapi semuanya itu. Mereka tetap bertekun, mereka tetap hidup rukun, dan mereka tetap, Bapak, Ibu, Saudara, memberitakan Injil dan menunjukkan bagaimana hidup saling mengasihi. Demikian pun saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kepada kita diberikan Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Roh Kudus itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetaplah kita bersandar kepada Yesus Kristus. Tetaplah kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita ini. Kita yakin dan percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap
semua orang yang gemar menang. Baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu dalam peperangan janji-Mu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan, bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga. Mereka tidak takut, mereka tidak kecewa, tetapi mereka tekun menantikan janji Bapa. Mereka berdoa dengan tekun bersama-sama. Terima kasih Tuhan, mereka mengingat janji Tuhan. Mereka taat kepada apa yang Yesus katakan. Dan mereka benar-benar ya Tuhan menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan juga Petrus menjelaskan tentang Yudas Iskariot sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian lama. Semuanya itu terjadi. Terima kasih Tuhan, dan kami melihat bahwa rencana Allah terus berjalan, tidak bisa dihalangi oleh siapapun dengan cara apapun, karena Engkau punya rencana yang indah bagi penyelamatan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami telah melihat bagaimana para murid mereka berdoa dengan tekun, meminta ketika mereka memilih salah satu siapa yang akan menggantikan jabatan yang tadinya dipegang oleh Yudas Iskariot, dan Tuhan telah memilih Matias. Luar biasa ya Tuhan, bahwa memang Tuhanlah yang mengerti, yang tahu hati semua orang. Para murid mereka berdoa dengan tekun meminta kepada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, dan Matias terpilih. Terima kasih ya Tuhan, demikian pun setiap kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dalam hal apapun dalam kehidupan kami, ketika kami mau melangkah, ketika ada rencana-rencana, bahkan ketika ada sesuatu yang kami mempercayakan kepada orang untuk tanggung jawab, mari Tuhan agar kami lebih dulu membawa dalam doa kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang menentukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami semua juga turut bersyukur karena Roh Kudus diberikan kepada kami semua. Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu menghibur kami, Roh Kudus itu menolong kami, dan Roh Kudus itu memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini. Kami berharap kepada Allah di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menolong bangsa kami ya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sedang merayakan Idul Fitri pada hari ini. Mari Tuhan juga memberkati mereka semua. Biarlah kami hidup rukun di tengah bangsa Indonesia ini, sebagai keluarga besar Indonesia, di mana kami saling menghormati, di mana kami saling menghargai, di mana kami saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, karena kami semua adalah umat ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, dan kita tetap saling mendoakan. Kita bersyukur Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Shalom.